Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membuat jalanan di kawasan Sudirman seperti sungai yang mengalir deras. Aulia berdiri di bawah payung hitam, jantungnya berdegup kencang saat tangan Sinta menyentuh pipinya dengan lembut. Tanpa peringatan, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah, sebuah ledakan emosi yang membuat dunia sekeliling menghilang, tapi saat itulah Aulia menyadari, ini adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghancurkan segalanya. Aulia terbangun pagi berikutnya dengan kepala pusing, tubuhnya gemetar mengingat malam sebelumnya. Dia adalah seorang akuntan berusia 25 tahun di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta, hidup dalam rutinitas yang aman, bekerja dari pagi hingga malam, pulang ke apartemen kecil di Kemang, dan sesekali bertemu dengan keluarganya di Bandung. Tapi Sinta, CEO perusahaan itu, wanita berusia 35 tahun dengan karisma yang memikat, telah mengubah segalanya. Mereka bertemu pertama kali di pesta kantor 3 bulan lalu, dan sejak itu percakapan mereka berubah menjadi pertemuan rahasia di kai-kai tersembunyi. Aulia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Sinta, tatapan yang membuat hatinya bergetar, sesuatu yang dia takut akui sebagai cinta. Keluarga Aulia adalah keluarga Sunda yang taat, ayahnya seorang guru agama di masjid lokal, ibunya ibu rumah tangga yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Mereka telah menjodohkan Aulia dengan Rian, seorang insinyur dari keluarga teman dekat, dan pernikahan direncanakan 6 bulan lagi. "Kau harus menikah, Lia," kata ibunya setiap kali menelepon. "Itu kewajibanmu sebagai anak perempuan." Aulia tak pernah membantah, tapi dalam hati, dia merasa terjebak. Malam itu, setelah pertemuan bisnis yang panjang, Sinta mengajaknya jalan-jalan di bawah hujan. "Aku tak bisa menahan lagi," bisik Sinta sebelum menciumnya. Aulia tak menolak, justru, dia merespons dengan penuh hasrat yang selama ini dia tekan. Pagi itu, Aulia menatap cermin, matanya merah karena kurang tidur. "Apa yang kulakukan?" gumamnya. Dia tahu masyarakat Indonesia, terutama di kalangan keluarganya, melihat orientasi seperti ini sebagai penyimpangan. Berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir dari keluarga atau bahkan dianiaya sering muncul di berita. Tapi Sinta berbeda, dia adalah wanita sukses, mandiri, yang telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri setelah bercerai dari suami abusi 5 tahun lalu. "Aku tak peduli apa kata orang," kata Sinta saat mereka berpisah malam itu. "Yang penting adalah apa yang kita rasakan." Aulia pergi ke kantor dengan perasaan campur aduk. Di meja kerjanya, dia mencoba fokus pada laporan keuangan, tapi pikirannya melayang ke Sinta. Saat istirahat makan siang, Sinta mengirim pesan, "Kita perlu bicara. Jumpa di rooftop setelah jam kerja." Aulia ragu, tapi dia datang juga. Di atap gedung tinggi itu, angin Jakarta yang kencang menerpa wajah mereka. "Malam tadi bukan kesalahan," kata Sinta dengan suara tegas. "Aku mencintaimu, Aulia. Sudah lama." Aulia terdiam, air mata mengalir. "Tapi aku akan menikah. Keluargaku." Sinta memeluknya. "Kita bisa hadapi bersama." Malam itu, Aulia pulang ke apartemennya dan menelepon Rian. "Ma, aku sibuk akhir-akhir ini," katanya, berusaha terdengar normal. Rian, pria baik hati berusia 28 tahun, selalu mendukungnya. "Tak apa, sayang. Aku rindu kamu." Kata-kata itu membuat Aulia merasa bersalah. Dia bukanlah orang jahat, dia hanya tak pernah merasakan apa yang dia rasakan dengan Sinta terhadap Rian. Cinta itu seperti api yang membakar, bukan air tenang seperti hubungannya dengan Rian. Keesokan harinya, konflik mulai muncul. Ayah Aulia menelepon tiba-tiba. "Lia, ada yang ingin kubicarakan. Ibumu khawatir karena kamu jarang pulang. Dan Rian bilang kamu tampak aneh akhir-akhir ini."
Aulia berbohong mengatakan dia stres karena pekerjaan. Tapi dalam hati, dia tahu ini baru permulaan. Sinta mengajaknya makan malam di sebuah restoran mewah di Stubd, di mana mereka berbicara tentang masa lalu. Sinta menceritakan bagaimana dia menyadari ketertarikannya pada wanita sejak kuliah, tapi menyembunyikannya karena tekanan keluarga. Aku menikah karena itu, dan itu hampir menghancurkanku, katanya. Aulia mendengarkan, merasa terhubung. Tapi saat mereka keluar, seorang rekan kerja melihat mereka bergandengan tangan. Hati-hati, bisik Aulia. Orang bisa salah paham. Hari-hari berikutnya, rumor mulai beredar di kantor. Aulia merasa mata-mata memandangnya aneh. Bosnya, yang kebetulan teman Sinta, memanggilnya ke ruangan. Aulia, aku dengar ada sesuatu antara kamu dan Sinta. Itu bisa memengaruhi karirmu. Aulia menyangkal, tapi hatinya hancur. Malam itu, dia bertengkar dengan Sinta. Ini terlalu berisiko. Keluargaku akan membunuhku jika tahu. Sinta marah. Jadi kamu memilih menyembunyikan diri selamanya. Pertengkaran itu berakhir dengan Aulia pergi, meninggalkan Sinta sendirian. Aulia pulang ke Bandung akhir pekan itu, berusaha melupakan segalanya. Di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan hangat, tapi ayahnya tampak curiga. Ada apa denganmu, Lia? Kamu tampak gelisah. Aulia berpura-pura sakit. Tapi saat malam, dia tak bisa tidur, memikirkan Sinta. Pesan dari Sinta datang, aku tak bisa tanpa kamu. Aulia menangis, menyadari bahwa pilihan ini akan menghancurkan salah satu pihak. Konflik semakin dalam saat Rian datang berkunjung. Mereka pergi ke mal, tapi Aulia tak bisa fokus. Kamu berubah, Lia, kata Rian. Apa ada orang lain? Aulia hampir mengaku, tapi dia mundur. Kembali ke Jakarta, dia bertemu Sinta lagi, dan mereka berdamai. Tapi sebuah keputusan besar menanti, Aulia harus memilih antara cinta sejati dan kewajiban keluarga. Kembali ke Jakarta, Aulia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap. Setiap pagi, dia bangun dengan beban yang semakin berat, memikirkan bagaimana rahasia ini bisa meledak kapan saja. Sinta, dengan ketegasannya, terus mendorong Aulia untuk jujur pada diri sendiri. Kita bisa pindah ke Bali atau luar negeri jika perlu, katanya suatu malam di apartemen Sinta di Kuningan. Tapi Aulia tahu itu bukan solusi, keluarganya adalah segalanya baginya. Di kantor, tekanan semakin meningkat. Rekan kerja mulai bergosip, dan Aulia merasa terisolasi. Suatu hari, seorang teman dekat, Maya, menghadapinya. Aulia, aku lihat kamu dengan Bu Sinta. Apa benar kalian? Aulia panik dan menyangkal keras. Tapi Maya, yang ternyata suporti, berkata, aku tak akan bilang siapa-siapa. Tapi hati-hati, masyarakat kita belum siap. Kata-kata itu membuat Aulia berpikir tentang realitas di Indonesia, undang-undang yang ambigu tentang LGBT, tapi diskriminasi sosial yang kuat, terutama di kalangan Muslim konservatif seperti keluarganya. Malam itu, Aulia bertemu Sinta di sebuah kai kecil di Tamrin. Mereka berbicara tentang masa depan. Sinta menceritakan pengalamannya, aku pernah diusir keluarga setelah cerai. Mereka bilang aku gagal sebagai wanita. Tapi aku bangkit. Aulia terinspirasi, tapi takut. Bagaimana jika keluargaku tahu? Ayahku akan hancur. Sinta memegang tangannya. Cinta bukan dosa, Aulia. Yang dosa adalah hidup dalam kepalsuan. Keesokan harinya, bencana datang. Ibu Aulia datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, menginap di apartemennya. Aku khawatir, Lia. Rian bilang kamu jarang hubungi dia. Aulia berusaha normal, tapi saat ibunya membersihkan kamar,
dia menemukan sebuah catatan dari Sinta, "Aku mencintaimu selamanya." Ibu Aulia marah besar. "Apa ini? Siapa Sinta?" Aulia berbohong, mengatakan Sinta adalah teman. Tapi ibunya tak percaya. "Jangan bohongi ibu. Ini tak wajar." Pertengkaran itu membuat Aulia hancur. Ibu pulang ke Bandung dengan marah, dan Aulia menelepon Sinta sambil menangis. "Ini terlalu sulit. Mungkin kita harus berhenti." Sinta datang ke apartemennya, memeluknya. "Jangan menyerah sekarang." Mereka menghabiskan malam berbicara, tapi pagi harinya, ayah Aulia menelepon. "Ibumu cerita semuanya. Pulang sekarang juga." Aulia pergi ke Bandung dengan hati berat. Di rumah, keluarga besar berkumpul, ayah, ibu, kakak, dan bahkan paman. "Apa yang kulakukan?" tanya Aulia dalam hati. Ayahnya bicara tegas, "Kami dengar ada wanita yang dekat denganmu. Itu haram, Lia. Kamu harus menikah dengan Rian." Aulia menangis, mencoba jelaskan. "Ayah, aku mencintainya." Ruangan hening, lalu ayah marah. "Kau gila. Ini pengaruh kota besar. Kami akan bawa kamu ke Ustadz untuk ruyah." Malam itu, Aulia dikurung di kamar, pikirannya berputar. Rian datang, tampak sedih. "Lia, apa benar?" "Aku tak percaya." Aulia mengaku sebagian. "Aku bingung, Rian." Rian pergi dengan hati hancur, tapi berjanji tak bilang siapa-siapa. Kembali ke kamar, Aulia menerima pesan dari Sinta, "Aku datang besok. Kita hadapi bersama." Sinta tiba di Bandung keesokan harinya, datang ke rumah Aulia dengan berani. "Saya Sinta, dan saya mencintai putri Anda." Keluarga Soket. Ayah Aulia marah, mengusir Sinta. "Keluar dari rumahku." Sinta pergi, tapi Aulia lari mengejarnya. "Jangan pergi." Mereka bertemu di jalan, memeluk di bawah hujan Bandung. Tapi polisi lokal datang, dipanggil oleh tetangga yang melihat. "Ini tak pantas di sini." Aulia kembali ke rumah dengan paksaan. Keluarga memutuskan, Aulia harus tinggal di Bandung, putus kontak dengan Sinta, dan percepat pernikahan. Aulia merasa seperti tahanan. Dalam hati, dia tahu ini adalah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Malam-malam berikutnya, dia merencanakan pelarian. Akhirnya, Aulia kabur malam-malam, naik kereta ke Jakarta. Sampai di sana, dia bertemu Sinta di stasiun. "Kita harus pergi," kata Aulia. Tapi Sinta ragu. "Ini akan menghancurkan karirmu, keluargamu." Aulia tegas, "Lebih baik hancur daripada hidup bohong." Mereka pindah ke apartemen baru di pinggiran Jakarta, mencoba hidup normal. Tapi bayang-bayang masa lalu mengejar. Rekan kerja Sinta mulai menjauh, bisnisnya terganggu oleh rumor. "Ini harga yang harus kita bayar," kata Sinta. Hidup baru Aulia dan Sinta di Jakarta seperti mimpi yang rapuh. Mereka menghabiskan hari-hari dengan hati-hati, menghindari tempat umum di mana mereka bisa dikenali. Aulia berhenti dari pekerjaannya, mencari pekerjaan baru sebagai relancer untuk menghindari gosip. Sinta, meski bisnisnya terguncang, tetap tegar. "Kita kuat bersama," katanya setiap malam saat mereka berpelukan di sofa. Tapi tekanan dari keluarga tak berhenti. Ayah Aulia menelepon setiap hari, memohon agar pulang. "Kau menyakiti kami, Lia. Ini bukan jalan Tuhan." Aulia menangis setelah setiap panggilan, merasa bersalah. Suatu hari, kakaknya datang ke Jakarta, menemukan alamat mereka melalui teman. "Lia, pulanglah. Ayah sakit karena ini." Aulia soked, tapi Sinta mendukung, "Pergi temui mereka. Aku tunggu di sini." Aulia pergi ke Bandung lagi, melihat ayahnya terbaring lemah. "Makan aku, ayah."
Ayahnya menatapnya dengan mata sedih. Kenapa kau pilih jalan ini? Kami mendidikmu dengan agama. Aulia mencoba jelaskan, cinta ini nyata, ayah. Bukan pilihan. Tapi ayahnya tak mengerti. Itu godaan syaitan. Nikah dengan Rian dan semuanya beres. Di sana, Aulia bertemu Rian lagi. Aku masih mencintaimu, Lia. Tapi aku tahu hatimu tak di sini. Rian mengaku bahwa dia tahu tentang Sinta sejak lama, tapi diam karena tak ingin menyakiti. Ini pengkhianatan bagiku, katanya. Aulia merasa seperti menusuk teman. Kembali ke Jakarta, dia cerita pada Sinta, dan mereka bertengkar. Kau masih ragu, tanya Sinta. Aulia marah, kau tak paham tekanan keluargaku. Pertengkaran itu membuat retak hubungan mereka. Sinta mulai bekerja lebih lama, menghindari Aulia. Aulia merasa sendirian, bergabung dengan komunitas online di Indonesia, di mana dia belajar tentang cerita orang lain, diskriminasi di tempat kerja, penolakan keluarga, bahkan ancaman kekerasan dari kelompok radikal. Kau tak sendirian, kata seorang anggota Orum. Itu memberi kekuatan. Suatu hari, sebuah insiden besar terjadi. Di sebuah acara bisnis, Sinta dihadang oleh investor konservatif. Kami tak mau berbisnis dengan orang seperti Anda. Bisnis Sinta kehilangan kontrak besar, hampir bangkrut. Sinta pulang dengan marah. Ini karena kita. Mungkin kita salah. Aulia memeluknya. Tidak, masyarakat yang salah. Mereka memutuskan untuk bertarung. Aulia menulis surat terbuka ke keluarganya, menjelaskan perasaannya. Aku mencintai Sinta, dan itu tak mengubah siapa aku sebagai anakmu. Surat itu dikirim, tapi responsnya keras, ayah memutus hubungan. Kau bukan anakku lagi. Hancur, Aulia jatuh ke depresi. Sinta merawatnya, tapi hubungan mereka tegang. Suatu malam, Sinta bertemu mantan suaminya, yang datang meminta maaf. Aku tahu sekarang kenapa pernikahan kita gagal. Tapi pertemuan itu membuat Aulia cemburu. Apa kau kembali padanya? Tanya Aulia. Sinta menyangkal, tapi benih keraguan tertanam. Konflik memuncak saat Aulia menerima tawaran pekerjaan di Surabaya, jauh dari Jakarta. Ini kesempatan baru, katanya. Sinta marah, kau kabur dari masalah. Aulia, tidak, aku ingin kita mulai baru. Tapi Sinta merasa ditinggalkan. Akhirnya, mereka sepakat pindah bersama ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum pergi, sebuah pengkhianatan terjadi. Maya, teman Aulia, yang ternyata iri pada karir Sinta, menyebarkan foto mereka ke media sosial. Pasangan lesbian di perusahaan besar, berita itu viral. Masyarakat bereaksi keras, ancaman datang, telepon pelecehan. Sinta kehilangan bisnisnya sepenuhnya. Ini akhir, kata Sinta. Aulia merasa bersalah, maafkan aku. Mereka bersembunyi di hotel kecil, merencanakan pelarian ke luar negeri. Tapi Aulia ragu, bagaimana dengan keluargaku? Sinta, mereka tak akan pernah menerima. Di tengah kekacauan, Aulia dan Sinta mencoba bertahan. Mereka pindah ke Bali sementara, tinggal di sebuah villa kecil di Ubud, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana, udara segar dan alam hijau memberi kedamaian sementara, tapi luka dalam hati tak sembuh. Sinta mulai mencari pekerjaan baru, sementara Aulia bekerja remote sebagai konsultan. Kita bisa bangun lagi, kata Sinta dengan optimis. Tapi berita viral itu mengejar mereka. Keluarga Aulia mengetahui, dan ayahnya mengirim pesan terakhir, kau telah mempermalukan kami. Jangan pulang lagi. Aulia menangis berhari-hari, merasa kehilangan akarnya. Di Bali, mereka bertemu komunitas lokal, yang berbagi cerita serupa.
Banyak yang seperti kalian, kata seorang aktivis. Tapi perjuangan ini panjang. Suatu hari, Rian menelepon Aulia. Aku lihat beritanya. Aku khawatir. Rian, yang ternyata masih peduli, menawarkan bantuan finansial. Ambil saja untuk sementara. Aulia ragu, tapi Sinta setuju, kita butuh itu. Tapi bantuan itu datang dengan harga, Rian meminta bertemu. Di sebuah kafe di Denpasar, Rian bicara, aku tak bisa lupakanmu, Lia. Mungkin Sinta bukan untukmu. Aulia marah, ini pengkhianatan. Tapi dalam hati, dia ragu. Kembali ke Illa, Aulia cerita pada Sinta. Sinta cemburu, kau masih bicara dengannya. Pertengkaran besar meledak. Kau yang memulai semua ini, tuduh Aulia. Sinta, kau yang tak berani. Mereka tidur terpisah malam itu, hubungan retak lebih dalam. Keesokan harinya, sebuah kejutan datang. Ibu Aulia datang ke Bali, menemukan alamat melalui Rian. Lia, ibu datang untuk bicara. Aulia soked, memeluk ibunya. Di Illa, ibu bertemu Sinta. Anda yang membuat anakku seperti ini, tanya ibu. Sinta tenang, tidak, Bu. Ini siapa kami? Ibu mendengarkan cerita mereka, air mata mengalir. Aku tak mengerti, tapi aku tak ingin kehilangan anakku. Pertemuan itu membuka dialog. Ibu cerita tentang tekanan masyarakat di Bandung, tetangga bergosip, ayah malu. Ayahmu tak bisa terima, tapi ibu mencoba. Aulia merasa harapan. Tapi saat ibu pulang, dia bilang, pikirkan lagi. Pernikahan dengan Rian masih mungkin. Kata-kata itu mengguncang Aulia. Malam itu, dia bertengkar lagi dengan Sinta. Mungkin ibu benar. Ini terlalu sulit. Sinta hancur, jadi kau memilih mereka. Sinta pergi malam itu, meninggalkan catatan, aku tak bisa bertarung sendirian. Aulia sendirian di Illa, merenung. Dia menelepon Rian, aku butuh waktu. Rian, aku tunggu. Tapi hati Aulia milik Sinta. Dia mencari Sinta di seluruh Bali, menemukannya di Pantai Kuta. Makan aku, kata Aulia. Sinta memeluknya, kita harus kuat. Mereka kembali bersama, tapi tantangan baru muncul. Akti Sulb mengajak mereka bergabung dalam kampanye hak asasi. Suara kalian dibutuhkan, kata mereka. Sinta setuju, tapi Aulia takut, ini akan membuat keluargaku lebih marah. Akhirnya, mereka ikut demo kecil di Denpasar, memegang plakat Cinta Bukan Dosa. Media meliput, dan berita sampai ke Bandung. Ayah Aulia marah besar, menelepon, kau telah menghancurkan nama keluarga. Konflik mencapai puncak saat kelompok radikal mengancam mereka online. Kami akan datangi kalian. Aulia dan Sinta ketakutan, memutuskan pindah ke Singapura untuk sementara. Di sana mereka mulai hidup baru, Sinta membuka bisnis kecil. Tapi pengorbanan itu berat. Aulia kehilangan kontak dengan keluarga, Sinta kehilangan teman-teman bisnis. Apa ini layak, tanya Aulia suatu malam. Sinta, ya, karena aku mencintaimu. Di Singapura, Aulia dan Sinta menemukan kedamaian relati. Kota itu lebih terbuka, dengan komunitas yang kuat. Sinta sukses dengan bisnis barunya, sementara Aulia bekerja di Irma Akuntansi Internasional. Mereka menikah secara simbolis di sebuah upacara kecil, dikelilingi teman-teman baru. Ini awal baru, kata Sinta saat mereka bertukar cincin. Tapi luka masa lalu tak hilang. Aulia sering mimpi tentang keluarganya, merasa bersalah. Suatu hari, dia menerima email dari ibunya, ayah sakit parah. Pulanglah. Aulia ragu, tapi Sinta mendorong, pergi. Aku ikut. Mereka terbang ke Bandung, datang ke rumah sakit. Ayah Aulia terbaring lemah, melihat mereka dengan mata lelah.
Lia. Dan dia. Sinta mundur, tapi Aulia maju. Ayah, ini Sinta, pasanganku. Ayah diam lama, lalu bicara, aku tak setuju, tapi aku tak ingin mati tanpa memakanmu. Air mata mengalir di ruangan itu. Ibu memeluk Aulia, kami mencoba mengerti. Ayah pulih perlahan, dan keluarga mulai bicara terbuka. Kakak Aulia yang awalnya marah, sekarang suporti, aku baca banyak tentang ini. Mungkin bukan dosa. Tapi masyarakat sekitar masih bergosip, membuat Aulia sadar perjuangan belum berakhir. Kembali ke Singapura, Aulia dan Sinta merefleksikan segalanya. Kita bayar mahal, kata Aulia. Hilang pekerjaan, keluarga, teman. Sinta, tapi kita dapatkan kebebasan. Mereka bergabung dengan organisasi Hakut, berbagi cerita untuk menginspirasi orang lain di Indonesia. Suatu hari, Rian menelepon, aku bahagia untukmu, Lia. Aku sudah menikah sekarang. Aulia lega, merasa beban terangkat. Cinta mereka semakin kuat, tapi Aulia tahu ada harga yang tak tergantikan. Apa jika aku memilih Rian dulu, semuanya lebih mudah, gumamnya. Sinta mendengar, tapi itu bukan kamu yang sebenarnya. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak wanita di Indonesia yang menghubungi mereka secara rahasia. Terima kasih atas keberanian kalian, tulis salah satu. Di akhir perjalanan ini, Aulia menyadari bahwa cinta sejati datang dengan pengorbanan, tapi juga membawa kebangkitan. Mereka hidup bahagia, tapi selalu ingat perjuangan. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar sebuah dosa, atau justru masyarakat yang salah dalam menilai?